Gak ada yang tahu kapan waktunya, gak ada yang tahu di mana tempatnya, gak ada yang tahu posisi dan kondisi pada saat menghadapi kematian itu dalam posisi dan kondisi seperti apa. Gak juga ada yang tahu kita nanti akan berpisah di jasad dengan ruhnya, apakah dalam keadaan warning, ada perhatian sebelumnya, ada jeda sebelumnya, atau ada sakit dan sebagainya, ataukah nanti kita tiba-tiba ya mendadak datangnya. Proses perpisahan jismani dengan ruh itu yang kita harus waspadai. Kedatangan kematian, proses perpisahan jasad dengan ruh yang datang secara mendadak, itu yang harus kita waspadai. Makanya waspadalah, waspada. Bagaimana supaya kita bisa waspadalah? Itu ada amalia yang bisa menjaga dan memelihara ruhaniah, menjaga dan memelihara kelebihan kita dari sesuatu yang selain Allah, yaitu zikir. Ada dua hal inti yang menjadi media penguji kita, dan ternyata dua media penguji kita inilah yang harus selalu kita waspadai. Apa? Yang pertama itu adalah setan, dan yang kedua adalah nafsu. Karena setan dan nafsu ini bisa menggelincirkan kita, bisa menyesatkan kita, bahkan bisa membuat kita putus daripada tujuan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika datang bulan puasa, ada dalil yang menyebutkan setan dibelenggu. Iya, setan mah dibelenggu, ya. Tapi nafsu ini siapa yang bisa membelenggu kalau bukan diri kita sendiri? Ya, nafsu itu ya diri kita sendiri. Sekarang bagaimana kita bisa membelenggu nafsu kita? Bagaimana bisa membelenggu diri kita kalau kita tidak tahu caranya, tidak punya alatnya? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tasimu bihablillahi al-mutin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka wa yasudi ahdini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi ta'minul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, syahidna wa murabbina wa wasilatu bainana wa bainallah wa wasilatu najil rahmatillah alaina sya'ma salihul wa bainal akhirin. Insyaallah Allah Muhammad al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril jannati bisairil asma'i wa sifat. Allahumma diri, Allahumma diri, Allahumma sayyidul alayya, Allahumma a'i, Allahumma a'i, Allahumma kulli syai'in. Yang mulia Guru Agung Kepala Sahabat Syekh Ahmad Sohibul Wabad al-Ibrahim, Ashabul Fadilah, As-Satid, Ustadzat, Mubalighin, Mubalighah, para pemangku manaqib, mangkotaman khusus Sohibul Bait, pemangku manaqib, Ahmad, Ibu Hajarini, dan seluruh keluarga besar Al-Fatihah bebas di mana berada. Juga ikhwan kaum muslimin wal muslimat, hadallah wa yaqul ma'in. Syukur kita kepada Allah pada kesempatan malam hari ini, di malam ke-18 tanggal 17 bulan Fajar, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, melalui nikmat Islam, iman, ihsan, sehat walafiat. Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini
kita bisa sama-sama hadir untuk bersimpuh, bermuajahah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, majelis manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Allah Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta oleh Allah dan umatnya hingga yaumul kiamah. Hadirin ikhwan wa akhwat kaum muslimin wal muslimat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita sekarang masuk di dalam salah satu dari 4 bulan Ramadan, yaitu bulan yang terpisah di antara 4 bulan haram, yakni bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan dari sekian banyak fasilitas, seluruhnya 12 bulan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar menempuh perjalanan hakikat menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan seorang hamba yang mana beliau ini seorang manusia terbaik, manusia pilihan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mulai diperjalankan dalam kurun waktu yang sangat singkat minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Lalu setelah itu beliau naik, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai start dari pertama, langit kedua, ketiga, sampai dengan keempat, terus sampai ketujuh, Sidratul Muntaha, terus sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ terjadi pertemuan, terjadi dialog, terjadi komunikasi, dan Allah memberikan perintah kepada beliau berupa perintah sholat yang langsung Allah sampaikan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau kembali lagi turun sampai dengan ke tempat di mana beliau duduk seperti semula. Dan kabar ini banyak sekali yang sulit untuk menerima secara aktif, sulit menerima untuk secara pemikiran logika. Namun ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang membenarkan peristiwa tersebut tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala, di situ disebutkan kata subhana, juga dicantumkan sebagai salah satu di antara nama surah Bani Israil, surah Al-Isra, juga bisa disebut sebagai surat subhana, yang mana surat ini adalah poin-poin yang bisa kita jadikan referensi untuk belajar, memperjalankan, mengabdikan, menghambakan diri kita menuju daripada tujuan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh mengutip dari salah satu wejangan Hadrat Husain Jurabu Kawasaha beliau memberikan wejangan dalam bahasa Sunda yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Medan, di dalam bulan Rajab kita harus memanfaatkan fasilitas-fasilitas Rajab agar bisa meningkatkan daripada peningkatan. Mana fasilitas-fasilitas di dalam bulan Rajab? Ada 3. Yang pertama, sholat sunnah tahunan. Jadi mulai malam pertama di bulan Rajab, malam Jumat pertama di bulan Rajab, malam pertengahan di bulan Rajab, sampai dengan malam terakhir di bulan Rajab. Ya, alhamdulillah
kita sudah mulai belajar melaksanakan sholat sunnah tersebut, dan nanti kita tinggal melaksanakan daripada sholat sunnah akhir di malam bulan Rajab. Lalu yang kedua ada aurad, wirid, amaliyah bacaan dan juga munajat. Dari mulai 10 hari pertama subhanallah hayyul qayyum, 10 hari kedua subhanallah hadi sholat, 10 hari ketiga subhanallahi. Lalu yang ketiga ya setelah itu ditutup dengan munajat, Allahumma tahhir lisani minal kizbi wa qalbi minal nifaqi wa amali minal riya'i wa basari minal hiyanati fa innaka ta'lamu fa'ilatu wa matubi bisudur. Itu munajat yang menjadikan fasilitas-fasilitas yang ada di bulan Rajab dalam rangka untuk berbina bahasa Sunda Rajab sasi atau bulan kita untuk bercocok tanam, menanamkan amalia nanti masuk di bulan Syakban, Rajab, Syakban itu adalah bulan kita untuk menyirami tanaman-tanaman yang kita tanam di bulan Rajab, dan kita masuk lagi di bulan Ramadan, apa panennya kita dari apa yang kita tanam dari mulai bulan Rajab kita siram di bulan Syakban sampai dengan masuk di bulan suci Ramadan. Kata Subhana maha suci Allah, Allah maha suci mutlak sifatnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari hal-hal yang buruk, jauh dari sifat bohong, jauh daripada hal-hal yang ada di dalam diri manusia. Maha benar Allah, maha suci Allah, mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Yang memperjalankan. Di situ lafadznya asraf, tidak saraf, ya saraf sirayat dan tidak, tapi asraf. Kenapa diambil lafadznya asraf? Karena asraf ini berkaitan dengan kehendak, keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang berkehendak, Allah yang berkeinginan. Ketika Allah berkehendak, Allah berkeinginan, Allah ingin bertemu dengan kekasihnya, Allah ingin bertemu dengan hambanya, Allah ingin bertemu dengan utusannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sebelum Jibril turun untuk menjemput beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Jibril. Untuk apa? Untuk menjemput jadi baginda Nabi Muhammad SAW dengan membawa kendaraan yang bisa dipakai oleh kekasih. Berangkatlah malam Jibril alaihissalam ke tempat di mana barbun atau buruk kendaraan yang bakal dijadikan kendaraannya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Di situ banyak buruk-buruk yang ada. Yang punya keahlian terbang, dia memperlihatkan keahlian terbangnya secara maksimal. Yang punya keahlian berlari, dia memperlihatkan keahlian larinya ya, dengan maksimal. Tapi ada salah satu dari sekian banyak buruk yang memperlihatkan kekuatan dan kemampuannya, dia hanya diam saja, duduk saja dengan badan fisik yang kurus, kering, kerontang, kecil, barijeng, naon cipina bahasa Sunda nanti kita nanti cimak pelok gitu, diem aja gitu, seperti ada sesuatu yang menjadi dia habis badannya, ada sesuatu yang bikin dia pikirannya tertekan sehingga dia tidak seperti halnya buruk yang lain, tidak bersemangat. Maka Jibril mendatangi buruk tersebut. Saya bertanya, buruk, kenapa kok kamu tak seperti yang lain? Yang lain memperlihatkan kemampuannya, yang lain memperlihatkan kehebatannya, sementara kau di sini hanya diam saja dan kuku itu sendiri. Apa? Buruk menjawab, wahai Jibril, aku sedang memikirkan sesuatu, dan yang aku pikirkan ini adalah sesuatu yang membuat aku tidak belajar, membuat aku tidak bersemangat sampai pada habis putus kering. Apa itu? Di pintu masuk menjelang ke dalam surga ada lafaz, ada nama. Yang pertama di situ ada nama Allah, di sebelahnya di situ ada nama Muhammad. Allah aku tahu, tapi siapa sebenarnya pemilik nama yang disebut di sebelah Muhammad?
Siapa Muhammad itu, wahai Jibril? Siapakah dia? Aku yakin ini makhluk pilihan Allah. Ini makhluk yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena tidak mungkin kalau terbaik pilihan Allah namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi itu yang membuat kamu sampai seperti ini. Iya. Oke, kalau begitu sekarang kamu ikut saya. Nah, dibawalah burung itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon izin untuk menjemput baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah turun bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjemput beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum diisrakan, sebelum menempuh perjalanan Mi'raj menuju Allah, dipertemukan dulu burung tersebut kepada yang punya nama Muhammad. Nih bro, kalau kamu pengen tahu pemilik nama Muhammad, ini orangnya. Ini yang kamu cari-cari, ini yang kamu ingin tahu. Ini yang kamu bilang bukan makhluk sembarangan, pasti ini adalah makhluk pilihan Allah. Oh, bisa disandingkan namanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu reaksi burung seperti hanya yang ada di dalam mangrove. Kakinya bergoyang-goyang seperti menari, badannya membumbung tinggi 40 hasta tinggi badannya. Karena saking apanya? Saking senangnya, saking takjubnya, saking gak kuat, meluap-luap rasa bahagianya, dipertemukan mendapatkan jawaban yang selama ini dia tunggu. Seseorang yang memiliki nama yang namanya itu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, situ. Maka sedemikian reaksinya sampai Nabi sendiri baginda Rasul Muhammad SAW terbangun di situ, nanya, bro, kenapa kamu kok nggak bisa diam? Apakah kamu menolak untuk aku kendarai? Kata bro, bukan seperti itu wahai Rasulullah. Aku saking luapan kagumnya, saking senangnya bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Sekian lama aku memikirkan nama yang berada di samping daripada Nabi Muhammad, nama Allah Subhanahu wa taala. Betulkan itu makhluk ciptaan Allah yang ditakdirkan menjadi kendaraan, fasilitas yang digunakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu reaksi luar biasa dahsyatnya ketika dipertemukan dengan pemilik daripada nama Muhammad tersebut. Tuh, bagaimana kita sebagai umatnya, apalagi kita umat di akhir zaman yang ternyata dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya, hasil dari Mi'raj beliau mendapatkan langsung dari Allah perintah berupa sholat, dan ternyata sholat itu adalah sebagai media untuk kita dalam melaksanakan Mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'min. Nah, ini yang menjadikan pertanyaan besar. Bagaimana umat Muhammad bisa mi'raj di dalam sholat? Bagaimana umat Muhammad bisa naik dari langit pertama sampai dengan langit ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog, berkesempatan, berkomunikasi, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa? Tentu bisa, karena umat Muhammad di situ adalah umat-umat terbaik daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ayat lafaz yang diangkat dalam Al-Quran bukan nama beliau, bukan juga jabatan sebagai Nabi dan Rasulnya, tetapi yang diangkat oleh Allah di situ adalah abdihi, dengan hambaku, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengabdiannya, penghambaannya daripada beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan perjalanan yang luar biasa dahsyat. Naik sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan bisa mengalami pengalaman hakikat yang luar biasa. Kenapa bisa sampai demikian? Karena kita lihat ending ayatnya. Innahu was-sami'un basir. Pandangan dan penglihatan
yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan pandangan dan pendengaran atau pandangan secara basyar, tetapi pandangan dan pendengaran secara hakikat. Makanya kalau kita ingin bertemu bersama bahkan lebur dengan Allah yang subhana, yang maha suci, maka yang harus kita lakukan, kita harus mensucikan diri kita, kita harus membersihkan diri kita, kita harus menghilangkan ilah-ilah yang menjadikan hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika umat Muhammad sedang menempuh perjalanan atau sedang diisrakan atau diperjalankan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau umatnya dari masjid ke masjid, dari tempat ke tempat, dari musola ke musola, dari rumah ke rumah, yang isinya itu tempat, masjid, musola, rumah, di dalamnya ada alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi isra-nya kita, diperjalankannya kita, seperti halnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dalam waktu yang singkat ke dua masjid yang mulia, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kita diperjalankan oleh dari tempat-tempat, dari rumah-rumah, dari masjid-masjid, dari musola-musola, ya, yang isinya adalah keberkahan Allah, yang isinya adalah kekuasaan, kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di manakah itu? Yakninya di tempat majlis yang di dalamnya banyak orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang bertasbih kepada Allah, yang mengagungkan Allah, yang memuliakan Allah, yang mengundang mereka aulia Allah. Pantas agar itu saya pulang mengerasa atau memberikan 4 paket amalia ibadah dari zikirnya, daripada zikrul jahri dan zikrul khafi untuk amalia harian, zikrul khataman dalam mingguannya, manakib dalam bulanannya, tahunan ada ziarah, ada sholat sunnah, ada awal dan wiridnya. Itulah yang bisa kita lakukan dalam rangka Isra ke tempat-tempat yang di dalamnya diisi oleh mereka orang-orang yang soleh, para kekasih Allah, keberkahan Allah dibawa oleh mereka para aulia Allah. Makanya pantas ketika kita melaksanakan khidmat amal yang manakib harus fokus, tidak boleh ada kegiatan lain. Sambungkan kalbu kita kepada siapa yang menanamkan itu amalia zikir dalam kalbu, sehingga bisa dibawa naik terus menembus 7 lapis langit. Dalam alinea yang keduanya, pesan para sahabat atau dalam bahasa Sundanya tersebut, apa kata beliau? Harus kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mi'raj dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Kalau kita ulama tasawuf yaitu apa? Mapai latifah anu 7. Mapai latifah anu 7. Jadi menelusuri menjelajahi 7 latifah ketika kita sedang dalam keadaan berzikir kalimat la ilaha illallah. Itu prosesnya di situ. Makanya kita dalam rangka mempersiapkan diri menempuh jalan hakikat menuju ilahi, latihan kita sebelum dimatikan oleh Allah, sebelum dikembalikan oleh Allah, sebelum dipisahkan jasad dengan ruh kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di fase inilah kita sedang belajar melatih diri untuk pisah daripada sesuatu yang selain Allah. Belajar mati sebelum mati yang sebenarnya. Karena kenapa? Karena datangnya al-maut, datangnya kematian, datangnya proses perpisahan waktu ketika Ijrail alaihissalam memisahkan jasad dengan ruh kita daripada badan ini. Tidak ada yang tahu, Bapak.
nggak ada yang tahu kapan waktunya, nggak ada yang tahu di mana tempatnya, nggak ada yang tahu posisi dan kondisi pada saat menghadapi kematian itu dalam posisi dan kondisi seperti apa. Nggak juga ada yang tahu kita nanti akan berpisah nih jasad dengan ruhnya, apakah dalam keadaan warning, ada perhatian sebelumnya, ada jeda sebelumnya, atau ada sakit dan sebagainya, ataukah nanti kita tiba-tiba ya mendadak datangnya proses perpisahan jismani dengan ruh. Itu yang kita harus waspadai. Kedatangan kematian, proses perpisahan jasad dengan ruh yang datang secara mendadak, itu yang harus kita waspadai. Makanya waspadalah, waspada. Bagaimana supaya kita bisa waspadalah? Itu ada amalia yang bisa menjaga dan memelihara rohaniah, menjaga dan memelihara qalbiyah kita dari sesuatu yang selain Allah, yaitu zikir. Jadi walaupun kita nanti akan dipisahkan jasad dengan ruh dalam keadaan mendadak ataupun tidak dadakan, ya sebenarnya mah kematian itu semuanya dadakan, nggak ada yang tahu. Walaupun datangnya ada dikasih kesempatan dia sakit dulu, walaupun datangnya ada dikasih kesempatan dia untuk menyelesaikan urusan-urusan adabnya, urusan adaminya, dan tinggal di bawah urusan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tidak dalam keadaan secara lahiriah seperti halnya orang ingin meninggal dunia pada umumnya, tiba-tiba langsung beliau pergi meninggalkan alam dunia. Walaupun kondisi seperti itu, tetap kita sudah ada metode, ada media, ada instrumen, ada alat untuk bisa waspada, mawas diri, menjaga diri agar tetap dalam keadaan ingat kepada Allah, ada dalam tetap keadaan di dalam kalimat la ilaha illallah. Terakhir dalam bait berikutnya, pesan para sahabat dalam bahasa Sunda tersebut, beliau menyampaikan ada dua hal inti yang menjadi media penguji kita, dan ternyata dua media penguji kita inilah yang harus selalu kita waspadai. Apa? Yang pertama itu adalah setan, dan yang kedua adalah nafsu. Karena setan dan nafsu ini bisa menggelincirkan kita, bisa menyesatkan kita, bahkan bisa membuat kita putus daripada tujuan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang merasa puas, gampang merasa senang, gampang merasa terena, gampang merasa bangga dengan sesuatu yang selain Allah. Akhirnya apa? Lupa akan Allah, lupa akan tujuan, sehingga dia terlena. Ada lagunya tuh, siapa terlena pastinya terpana, gitu. Wujudnya, rayunya, suaranya yang menyimpan simpati, apa lagi? Dan harapan, gitu ya. Makanya setiap orang yang akan terlena dengan wujud rayunya, dengan godaannya, dengan bisikannya, itulah pekerjaan setan. Jadi jangan selalu nyalain setan, Bapak. Kalau kita sedang berbuat dosa dan maksiat, dan setan mah kerjaannya cuma was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan mah cuma ngegoda, ngebisikin, ngebujukin. Yang memutuskan yang akan melaksanakan atau tidaknya itu apa? Makanya ketika datang bulan puasa, ada dalil yang menyebutkan setan dibelenggu. Iya, setan mah dibelenggu. Ya, tapi nafsu ini siapa yang bisa membelenggu kalau bukan diri kita sendiri? Ya, nafsu itu ya diri kita sendiri. Sekarang bagaimana kita bisa membelenggu nafsu kita? Bagaimana bisa membelenggu diri kita kalau kita tidak tahu caranya, tidak punya alatnya? Kita sudah punya alatnya, kita sudah tahu caranya.
dan kita sudah punya pemilih, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah yang ditanamkan tiap-tiap lataif dalam 7 latifah, dalam lafaz-lafaz kalimat tersebut yang menjadi instrumen media alat untuk kita dalam rangka menekan nafsu kita, mengkondisikan nafsu kita, mengarahkan nafsu kita, diri kita dari sesuatu yang selain Allah. Karena kenapa? Nafsu itu punya kecenderungan kalau dalam bahasa tasawuf yang diangkat oleh Syekh Ibnu Abdullah Sakandari dalam kitab fiqhnya adalah agyar, kecenderungan kepada apa? Kepada yang selain Allah. Ketika ditanya mana anta, nafsu menjawab ana wa anta. Siapa saya, siapa kamu, kata Allah. Nafsu ditanya begitu, jawaban nafsu apa? Lulu gua kata itu. Kamu saya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nar 1000 tahun, selesai diangkat, ditanya lagi, jawaban masih sama, bahkan bikin dulunya. Ditenggelamkan lagi di dalam bahrul jud, ya, dikasih apa namanya, laparnya itu dalam bahrul jud, ya, sampai lapar puasa dia. Fasilitas dicabut dari kasih Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun diangkat, ditanya lagi, jawaban masih sama. Namun sudah mulai lemah tuh nafsu. Begitu yang ketiga, selama 1000 tahun juga ditenggelamkan di dalam waktu di dalam satu jam untuk apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun diangkat. Man ana wa man anta. Nafsu baru menjawab, anak abuka ya Allah wa anta rabbi. Persis kejadiannya seperti halnya ketika kita awal menerima ijazah dzikrul jahri, pada saat kita menerima kalimat la ilaha illallah secara hakikat, dan pada saat nafs kita, diri kita pertama kali dilahirkan daripada guru-guru kita yang memberikan, mengajarkan, mencontohkan dari kalimat tersebut yang ditanamkan di dalam kolom kita. Jadi kalau kita lihat dalam suratul Maun, ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin, orang yang jadi pendusta, pembohong daripada agamanya siapa? Kadzalika alladzi yad'ul yatim, ya, menelantarkan cuek masa bodoh sama anak yatim. Yatim umumnya anak nggak punya ibu, anak nggak punya bapak, yatim piatu. Tapi yatim yang hakiki di sini adalah nafs atau diri yang belum dilahirkan secara hakikat. Yang bisa melahirkan diri yang lahir daripada hakikatnya itu hanya mereka yang punya kewenangan, yang mendapatkan petunjuk, yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut seorang mursyid yang irsyad. Jadi gak bisa Pak kita masuk ke ranah amalia hakikat kalau tidak bertemu dan berkesempatan menerima ijazah dan mengamalkan amalia dari salah satu aulia Allah. Sesungguhnya kita sudah bertemu dengan beliau apa, dan kita sudah mendapatkan amalia dari beliau, dan kita mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya, bisa istiqomah dan mudawamah melaksanakan amalia tersebut sampai akhir hayat kita, sampai ruh pisah daripada jasad kita, walaupun dalam kondisi apapun tetap membawa kalimat la ilaha illallah. Hasil ending ruh kita menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan fitrah dan ma'rifat. Semoga Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita agar kita bisa melaksanakan semua rangkaian amalia ibadah yang dibimbingkan oleh Habib Syekh Muhammad Sahabat Syekh Muhammad Al-Arifin insyaallah Muhammad sebaik-baiknya dengan kesempurnaannya, tetap bersama dengan beliau, dan kita bisa mengaplikasikan dalam perilaku perbuatan yang baik keseharian kita. Rabbana tambaina wa baina qaumina bil aqwali wa taufiq bil Rabbana atina min ladunka rahmatan wa
khairal jadid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa yasimu bihamdillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun singkat ada manfaatnya dan bisa sama-sama kita amalkan, karena kita harus bisa menjaga diri, memelihara diri dari perjalanan yang luar biasa panjang dan jauh, bukan perjalanan dunia tetapi perjalanan hakikat menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau perjalanan lahiriahnya saya harus pulang kembali ke Netherlands jauh karena sudah malam. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar zikir.